susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Majelis Jemaat GPB Harapan Baru Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan berbakti kepada Tuhan menjadi suatu wujud kasih dalam membina persekutuan kita sebagai umat Allah yang diberkati. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya JME Leonardo Panduu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Panggilan beribadah. Kami datang menyembah-Mu ya Allah, saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyapkan kegelapan dunia. Kuasa dosa di
bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dan terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap, langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, kepadamu dan kepada segenap ciptaan-Mu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah. Engkaulah tempat perteduhan kami, sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati, merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu, karena yakin akan belas kasih-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami dalam rahmat-Mu. Sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami, hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona, dari ancaman ketakutan dan kematian. Kami berseru kepadamu, kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah di dalam Yeremia pasal 33 ayat 6 sampai yang ke-7. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel
dan akan membangun mereka seperti dahulu. Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru, ampunilah dan selamatkanlah kami. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya. Penyakit kami pun disembuhkannya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, kesaksian pujian dari Saudara Yopi saya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Marilah kita siapkan pembacaan kita hari ini, kitab Yoel. Yoel pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-12. Dan biarlah Alkitab kita tetap terbuka, dan marilah kita berdoa memohon bimbingan Rohul Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Alkitab kami telah terbuka. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntu. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada saat ini. Dan pada hari Minggu ini kita memakai tata ibadah perayaan Minggu Asia 2020. Setiap tahun pada hari Minggu sebelum Pentakosta, gereja-gereja dan Dewan Gereja Nasional yang tergabung dalam Christian Conference of Asia atau CCA, yang dikenal dengan Dewan Gereja-Gereja Asia, merayakan Asia Sunday atau perayaan Minggu Asia. Nah, itu diadakan setiap tanggal 24 Mei. Dan hari ini tanggal 24 Mei kita sama-sama merayakannya. Pada tahun ini, tahun 2020, perayaan Minggu Asia dengan tema Ya Allah, pulihkan kami yang rapuh
Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema ini merupakan suatu doa di mana CCI, Dewan Gereja-Gereja Asia, mengajak seluruh gereja-gereja di Asia untuk mendoakan keselamatan dunia ciptaan Tuhan ini. Terutama apa yang sedang dialami pada saat ini, di mana sedang terancam oleh virus corona, COVID-19. Dan memang tidak sedikit negara-negara dan juga wilayah Asia yang terdampak COVID-19 ini. Di Cina, Korea, Iran, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, India, Australia, New Zealand, dan juga negara kita Indonesia yang sangat kita cintai. Penyebaran virus corona ini membuktikan bahwa virus ini tidak hanya terbatas di daerah-daerah miskin yang padat saja oleh penduduknya, tetapi juga di negara-negara yang maju. Yang kaya pun tidak luput dari ancaman virus corona. Karena kecepatan penyebaran virus corona ini luar biasa. Bahkan berbagai dampak bagi banyak negara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang memikirkan bahwa akan terjadi seperti ini yang kita alami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih Tuhan, demikian juga apa yang mau dikatakan Nabi Yoel di dalam pembacaan kita tadi. Nabi Yoel mengingatkan seluruh generasi bangsa Yehuda, umat Israel, untuk melihat bencana yang terjadi, bahkan melebihi bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Dan memang mereka tidak pernah membayangkan hal itu. Di mana mau dikatakan bahwa serangan belalang yang amat sangat merusak tanaman dan juga hasil panen mereka. Belalang dengan pasukannya melalap semua tanaman, pohon ara, kebun anggur, ladang mereka, dan akibatnya mendatangkan kesengsaraan bangsa Yehuda, bahkan juga Israel ini yang sungguh luar biasa. Terutama di sektor pertanian yang merupakan sumber perekonomian mereka pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Nabi Yoel tentu saja mengejutkan umat Tuhan pada saat itu. Karena itu ayat-ayat selanjutnya, bagaimana Nabi Yoel mengajak supaya umat ini mau datang kepada Tuhan dengan doa, dengan berpuasa. Kalau kita baca di dalam ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan demikian. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan.
Artinya bahwa para imam, pelayan Tuhan, bahkan juga para tua-tua, pemimpin, rakyat, bahkan dikatakan seluruh penduduk, supaya datang kepada Tuhan, berdoa, puasa, dengan tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk meminta belas kasihan Tuhan. Disinilah mau menunjukkan bahwa betapa tak berdayanya kita manusia menghadapi pergumulan yang berat ini. Demikianlah juga dengan situasi COVID-19 yang sampai saat ini belum terselesaikan, yang melanda dunia, bahkan negeri kita. Dan tentu saja mengingatkan kita sebagai manusia betapa ringkihnya kehidupan kita. Kita manusia tak berdaya, kita rapuh. Dan juga tidak mudah menghadapi virus ini. Karena itu dunia, kita semua tentu saja membutuhkan Tuhan. Dan juga tentu saja kita datang kepada Tuhan di dalam doa, pemulihan, penyembuhan di dalam masa-masa yang sedang kita alami ini. Karena itu dewan-dewan Gereja Asia yang tergabung dalam Christian Conference of Asia, CCA, untuk merayakan Minggu Asia di dalam keprihatinan ini dengan doa, ya Allah, pulihkanlah kami yang rapuh. Ya Allah, pulihkanlah kami yang rapuh. Ya Allah, pulihkanlah kami yang tak berdaya ini. Artinya di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama datang terus kepada Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Sama seperti nas pembimbing kita yang mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Memang Allah adalah tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lain yang kita harapkan dalam hidup ini. Karena itu kita diajak untuk selalu datang kepada Tuhan, memohon dengan kerendahan hati kita melalui doa yang kita panjatkan. Bahkan di dalam persekutuan kita pun, dalam ibadah-ibadah, walaupun kita di rumah kita masing-masing, ciptakanlah terus persekutuan yang indah. Orang tua, anak-anak, seluruh yang ada di rumah untuk datang terus beribadah kepada Tuhan. Di dalamnya kita hanya mohon, meminta kekuatan dan perlindungan. Bahkan bukan cuma itu saja, bahkan juga tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan di dalam kebersamaan kita. Baik selaku umat Tuhan, masyarakat, untuk bersama-sama kita mengatasi penyebaran virus. Kita memutuskan bersama-sama virus ini jangan sampai tersebar. Walaupun sekarang ini kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, orang sudah tidak lagi mengikuti aturan pemerintah. Mungkin sudah bosan di rumah.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, kita diajak bersama-sama. Selain kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita terus bersama-sama mengikuti himbauan pemerintah supaya virus ini cepat berakhir. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita manusia yang rapuh, kita manusia yang tak berdaya. Hanya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita melepaskan pergumulan ini. Bahkan dengan semangat kebersamaan selaku umat Tuhan, dimanapun kita berada. Kita terus naikkan doa kita kepada Tuhan. Yang seperti Nabi Yeremia katakan di dalam ayat pasal 17 ayat 14. Doa itu yang dia katakan, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kembali mengajak kita, bahkan memberikan satu kekuatan pengharapan bagi umat Tuhan menghadapi situasi COVID-19 sampai saat ini. Tetaplah kita selalu mengandalkan Tuhan. Tetaplah selalu kita datang kepadanya memohon supaya pemulihan dunia negeri ini dari COVID-19 segera berakhir. Dan biarlah hanya Tuhanlah yang akan menolong dunia dan bangsa kita ini. Dan biarlah kita juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk selalu menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan ini. Kita jangan melupakan Dia di dalam hidup dan kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan. Dialah penolong kita di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan, karena Dialah Allah tempat perlindungan bagi kita manusia. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini berbalasan. Marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu, agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan, dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau, ya Allah, memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan di dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani, agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau, ya Allah, menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka, agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakkan
kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersamamu. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah mereka istirahat yang tenang. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat. Mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi resiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh, kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari Saudara Richard di Kumahua, dipersilahkan.
di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan
mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberi persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Oleh kasih-Nya. Pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta sepekan.
Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya JME Leonardo Panduu yang melayani dalam ibadah saat ini, dan kepada organis, pemandu pujian, multimedia dan sound system, serta kesaksian pujian dari Saudara Yopi Saiya dan Saudara Richard Likumahua. Tuhan memberkati. Diingatkan bagi orang tua bahwa anak-anak PA ada ibadah live streaming setiap hari Minggu mulai pukul 8 WIB. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, perkawinan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Laporan keuangan kas dan bank dapat jemaat membacanya dalam warta sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan apabila dalam laporan keuangan, penerimaan, dan pengeluaran ada yang kurang jelas. Diharapkan agar anggota jemaat menghubungi kantor sekretariat gereja pada setiap hari kerja. Untuk berita selengkapnya, dapat jemaat membacanya dalam warta sepekan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.